Selamat hari Minggu dan salam sejahtera umat yang terkasih. Di Minggu Prapaskah keempat ini, Tuhan memanggil kita untuk berhimpun dalam naungan kasih-Nya. Maka marilah kita datang ke dalam rangkuan kasih Tuhan dengan hati yang bergema, sambil mengingat perkataan pemazmur dalam Mazmur 5 ayat ke-8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Ibadah Minggu Prapaskah yang keempat ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Sebagai anak-anak kesayangan Allah, kita tak selalu berjalan menuruti kehendak Bapa. Terkadang kita memilih melangkah di jalan yang salah dan merasa nyaman berada di dalamnya. Tanpa sadar kita tersesat dan kehilangan arah. Namun Allah Bapa dengan cinta kasih-Nya yang besar tidak pernah membiarkan kita terhilang dalam dosa dan pelanggaran kita. Ia selalu mau menyambut setiap anaknya yang ingin datang kembali ke dalam pelukan Bapa. Ia juga berkenan mengampuni dan memulihkan semua anak-anaknya yang mau hidup dalam pertobatan sejati. Di hadapan
Sebagai anak-anak kesayangan Allah, kita sering mendukakan hati Bapa karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Marilah pada saat ini kita datang kepada Bapa untuk mengaku dosa dan memohon pengampunan darinya. Umat disilakan untuk memanjatkan doa secara pribadi, lalu akan kita tutup bersama-sama. Bapa yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, demikianlah pengakuan dosa kami. Kiranya Engkau berkenan mengampuni dan menerima kami kembali sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami berjanji untuk tidak lagi memilih jalan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah setiap langkah hidup kami dipandu oleh Kristus yang membawa kami pada kebaikan dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah pengampunan diberikan oleh Tuhan bagi kita, seperti tertulis dalam Efesus 1 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Allah, sumber hikmat di dalam kehidupan kami, di dalam ibadah Minggu Prapaskah keempat ini, kami sungguh rindu untuk duduk di dekat-Mu ya Tuhan. Kami ingin mendengarkan sabda-Mu yang kami yakini dan kami sungguh percayai menjadi pedoman bagi setiap langkah hidup kami. Maka tolonglah kami ya Tuhan, di dalam keterbatasan dan kelemahan kami, Roh Kudus kiranya membuka pikiran dan hati kami untuk menerima sabda-Mu, sehingga kami dapat memahami sabda-Mu untuk kemudian kami lakukan secara nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan kiranya juga menuntun hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah Engkau berkenan memakai dia, apa yang dikatakan segala sesuatunya hanya berasal dari Tuhan saja. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Bacaan pertama akan dibacakan dari kitab Yosua pasal 5 ayat 9-12. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kau melindungi
Bacaan kedua akan dibacakan dari kitab 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11 sampai 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.
Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tahun 2013, Paus Gereja Katolik yang dijabat oleh Paus Fransiskus untuk pertama kalinya tidak mengadakan ritual ibadah Kamis Putih di dalam gedung ibadah atau gedung Basilika yang disebut gedung Basilika Santo Yohanes Lateran di Roma, melainkan diadakan di sebuah penjara untuk pemuda. Dan yang menarik, di dalam penjara tersebut, Paus melakukan pembasuhan kaki terhadap 12 narapidana. Paus menuangkan air pada kaki para tahanan, lalu membasuh dan mengelapnya, dan kemudian mencium kaki mereka. Ritual pembasuhan kaki terhadap narapidana ini kemudian berlanjut secara rutin pada tahun-tahun setelahnya. Banyak yang bertanya, mengapa Paus melakukan hal tersebut? Mengapa Paus mau merendahkan hati sedemikian rupa untuk membasuh kaki dan mencium kaki orang-orang yang pernah melakukan kejahatan atau yang ada di dalam penjara? Ketika sebagian orang memilih untuk menghindar ketika harus berurusan dengan orang-orang yang pernah melakukan kejahatan atau orang yang berada di dalam penjara, dan ketika dengan mudahnya masyarakat memberikan label atau stigma negatif kepada mereka sebagai yang pantas diasingkan, Paus justru memilih tindakan sebaliknya, yaitu tindakan merangkul dan menyambut orang-orang yang kerap dianggap hina karena pernah berbuat dosa. Paus berkata bahwa setiap orang pasti pernah berbuat dosa, melakukan kesalahan. Jadi selain menunjukkan penerimaan dan sambutan, Paus juga memberikan pesan kepada para tahanan supaya berubah hidupnya untuk mencintai sesama dan berbuat adil. Melalui tindakannya, saudara, Paus hendak menunjukkan teladan dan kasih, pengampunan Allah yang ditujukan bagi setiap umatnya yang berdosa. Sementara kita sendiri seringkali sulit untuk mengampuni kesalahan orang lain, untuk menerima dan menyambut orang yang melakukan kejahatan, untuk menyambut dengan hangat mereka yang pernah menyakiti hati kita. Kadang kita juga tidak terima kalau melihat orang yang bersalah tetap bisa hidup enak. Padahal tanpa kita sadari, di satu sisi kita sendiri juga adalah manusia berdosa yang kerap berbuat sesuka hati kita sendiri, menyakiti hati sesama, dan juga mendukakan hati Tuhan ketika kita melangkah menjauh dari perintah-perintahnya. Bacaan Injil pada hari ini, saudara, mengisahkan perumpamaan anak yang hilang. Perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang pada waktu itu
bersungut-sungut karena melihat dan mendapati Yesus menerima para pemungut cukai dan orang-orang berdosa dan bahkan makan bersama-sama dengan mereka. Bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka mungkin berpikir, apa yang Yesus lakukan kok seperti tidak masuk akal. Kenapa sih Yesus mau untuk bergaul dekat dengan para pemungut cukai dan para pendosa? Kita tahu bahwa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini merasa punya pengetahuan yang baik tentang agama. Juga di dalam mengikuti hukum dan peraturan keagamaan, mereka dikenal paling taat. Jadi tidak heran jika sebagian besar dari mereka akan merasa najis kalau harus bergaul dengan para pendosa, dengan orang-orang yang tidak paham agama, yang tidak punya ketaatan mengikuti peraturan yang sudah ditentukan. Pemahaman yang demikian juga kerap terjadi ya di sekeliling kita saat seseorang atau suatu kelompok memandang rendah terhadap orang atau kelompok lain, dianggap berdosa karena berbeda pemahaman iman. Nah, untuk menanggapi sungut-sungut dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, Tuhan Yesus selalu memberikan perumpamaan yang sebenarnya hendak mengajar mereka mengenai apa sih yang sebenarnya Tuhan Yesus sedang lakukan. Mengapa ia kok bergaul dengan para pemungut cukai yang sehari-harinya bekerja memeras rakyat, berkong kali kong dengan penjajah, dan juga kok Yesus mau sih bergaul dengan pendosa yang lainnya. Saudara, Yesus ingin menunjukkan tujuan kehadirannya yang mewujudkan kasih Allah Bapa yang tidak terbatas bagi semua orang, bahkan bagi para pendosa sekalipun. Dan Yesus memberikan pengajaran tersebut melalui perumpamaan anak yang hilang. Jadi dikisahkan ada seorang bapak punya 2 anak laki-laki. Nah, pada suatu waktu anak yang bungsu meminta bagian harta milik keluarga yang menjadi hak dari si bungsu. Tentunya diandaikan bahwa hak ini tentu sudah sesuai dengan aturan yang ditentukan. Si ayah kemudian memenuhi permintaan dari si anak bungsu dan membagi-bagikan harta kekayaan yang memang menjadi hak warisannya. Lalu apa yang si bungsu lakukan dengan bagian harta yang sudah diberikan ayahnya tersebut? Kalau zaman sekarang kita dapat warisan yang cukup besar, mungkin akan kita tabung ya saudara, atau kita gunakan untuk investasi jangka panjang. Tapi apa yang dilakukan oleh si bungsu? Si bungsu malah menjual seluruh harta bagian miliknya, lalu pergi ke tempat yang jauh, ke negeri yang jauh. Sudah begitu, di sana ia memboroskan harta miliknya, dipakai untuk hidup foya-foya, mungkin untuk mabuk-mabukan dan sebagainya, untuk menyenangkan dirinya dengan kesenangan duniawi sampai uangnya atau hartanya habis. Nah, di sini kita melihat sikap si bungsu yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang dimilikinya. Tidak bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan oleh si ayah ketika dengan rela hati sang ayah memberikan sebagian dari harta miliknya. Lalu saudara, setelah hartanya habis, timbul bencana kelaparan di negeri yang si anak bungsu ini tinggali. Sehingga si anak bungsu ini kemudian melarat. Inilah akibat dari sikap si bungsu yang menghambur-hamburkan harta miliknya dengan ceroboh. Habis sia-sia. Dan di dalam kondisi tidak punya uang, maka ia lalu terpaksa bekerja pada seorang majikan dengan menjadi seorang penjaga babi di ladang sang majikan. Yang mirisnya saudara, di sana ia kelaparan. Si anak bungsu ini kelaparan, bahkan ingin makan ampas yang menjadi makanan babi saja dia nggak bisa, karena tidak ada orang yang mau memberikan makanan itu kepadanya. Maka hidupnya tentu sangat nelangsa. Sementara ia berpikir, ia menyadari keadaannya saat ini yang jatuh terpuruk. Dia berpikir bahwa di rumah ayahku, para pekerjanya saja berlimpah makanan, sedangkan aku di sini bisa mati kelaparan. Si anak bungsu mulai pelan-pelan sadar bahwa perbuatan menghabiskan harta miliknya tanpa rasa tanggung jawab untuk berfoya-foya hanya membawa dia jatuh ke dalam keterpurukan. Orang-orang di sekitarnya pun tidak ada yang mau untuk menolong. Dan memang yang namanya penyesalan
selalu datang terlambat. Maka tidak mengherankan juga di dalam kondisi terjepit dan tertekan itu, ia mulai berpikir untuk kembali ke rumah ayahnya. Ia tahu bahwa kesalahan yang ia lakukan begitu besar. Mungkin ayahnya tidak mau lagi untuk mengampuni dia dan menerimanya sebagai anaknya. Jadi di satu sisi ada penyesalan yang ia rasakan karena dosanya. Hampir putus asa, tahu bahwa karena ulahnya sendirilah ia mengalami kejatuhan yang membuatnya tidak layak lagi disebut sebagai anak bagi si ayah. Tapi si bungsu di satu sisi juga masih menaruh setitik harapan untuk bisa kembali ke rumah ayahnya dan diterima meskipun hanya sebagai seorang pekerja upahan. Dikatakan di Lukas 15 ayat 18-19 bahwa si anak ini berkata demikian. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka saudara, si anak bungsu ini lalu bangkit dan pergi ke tempat bapaknya. Kalau boleh membayangkan, barangkali si anak bungsu ini pulang dalam kondisi lusuh dan sangat menyedihkan. Nah, singkat kisah, ketika si anak bungsu ini masih jauh, sang ayah rupanya sudah melihat. Lalu apa sih yang dirasakan oleh si ayah ini ketika melihat anak bungsunya dari kejauhan hendak pulang ke rumah? Apakah timbul jengkel? Apakah timbul marah? Wah, ini nih anak yang udah ngabisin uang warisannya dengan sia-sia, tukang foya-foya. Ngapain dia balik? Masih berani pulang ke rumah setelah menghabiskan semua uang yang dulu aku kasih? Ternyata tidak begitu, saudara. Ketika sang ayah melihat si anak bungsu dari jauh, hati sang ayah tergerak oleh belas kasihan. Sang ayah juga kemudian berlari mendapatkan si bungsu lalu merangkul dan mencium dia. Mungkin keduanya sama-sama terisak dalam tangis, hanyut dalam momen perjumpaan yang begitu mengharukan. Si anak bungsu di dalam ketakutannya, keraguannya merasa disambut oleh ayah yang telah ia kecewakan. Dan si ayah juga mendapatkan kembali anaknya yang telah lama hilang. Si anak kemudian menyatakan penyesalan dosanya kepada bapaknya. Namun mungkin karena bapaknya saking gembiranya bertemu dengan anaknya, ia tidak sempat menanggapi penyesalan sang anak dengan kata-kata. Langsung sang ayah menyuruh hamba-hambanya untuk membawa jubah terbaik supaya dipakai oleh sang anak, juga cincin untuk dipakai pada jari si anak bungsu dan sepatu pada kakinya. Dan tidak hanya itu, si ayah juga menyuruh hamba-hambanya untuk menyembelih anak lembu tambun untuk disajikan pada perjamuan makan yang penuh dengan sukacita karena anak bungsunya kini sudah kembali. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, peristiwa tersebut menggambarkan seperti itulah kasih dan sambutan Allah Bapa terhadap umatnya yang berdosa. Ketika sadar bahwa kita sudah hilang arah, lalu mau kembali kepada Bapa, maka dari jauh Bapa sudah berlari juga untuk menyambut kita, mengampuni dan menerima kita sebagai anak-anaknya yang berharga. Memang anak sulung dikisahkan sempat marah kepada sang ayah karena menerima kembali dan membuatkan pesta bagi si bungsu yang telah berdosa. Namun toh si ayah memberikan pengertian kepada si sulung bahwa si sulung pun sama berharganya dengan adiknya. Dan inilah saatnya bagi si kakak atau si anak sulung untuk juga turut bersuka cita atas kepulangan adiknya yang pernah terhilang. Si anak sulung ini seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang bersungut-sungut melihat Yesus malah menyambut dan menerima orang-orang berdosa. Melalui perumpamaan tersebut, Yesus ingin bahwa mereka juga mau untuk menyambut dan menerima orang-orang berdosa yang terhilang untuk kembali hidup di dalam kasih dan anugerah Allah yang membawa segala sesuatu di dalam kebaikan dan kebenaran. Maka saudara, melalui perenungan firman Tuhan di dalam Minggu Prapaskah yang keempat dengan tema pengampunan radikal, hidup di dalam sambutan kasih Bapa ini, kita diajak untuk yang pertama, mengenal dan memahami kembali Allah kita sebagai sumber pengampunan dan kasih yang sejati. Pengampunan radikal di sini, saudara, yang dimaksudkan adalah pengampunan yang mengakar, ya, radix yang berarti adalah akar. Pengampunan yang mengakar
pengampunan yang mendasar, pengampunan yang agung, yang bahkan seringkali tanpa syarat. Sebelum manusia menyadari dosanya dan bertobat, Allah telah berkali-kali menjangkau kita terlebih dahulu supaya kita tidak tersesat. Misalnya kalau kita punya niatan untuk berbuat dosa, Tuhan bisa mengingatkan melalui Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita, melalui kepekaan pikiran dan hati untuk tidak melakukan kejahatan yang sudah diniatkan, atau melalui peringatan dan teguran dari firman Tuhan yang kita baca atau kita dengar, atau melalui nasihat orang lain untuk menjaga kita supaya kita tidak kebablasan pergi menjauh dari Tuhan. Kemudian yang kedua, mari kita terus ingat untuk selalu pulang kepada Bapa saat kita tersadar telah pergi menjauh dan menghilang dari kasih-Nya. Tinggalkan dosa dan kembali kepada Bapa. Bukan sekedar tekad, namun disertai dengan tindakan nyata. Yang sekian lama telah menjauh dari persekutuan dengan Allah dan juga dari persekutuan dengan sesama umat Tuhan, maka mari kita kembali aktif di dalam persekutuan kita. Karena dengan bersekutu bersama Tuhan secara pribadi dan juga bersama dengan umat, kita bisa mendapatkan penguatan melalui firman Tuhan dan juga sharing atau berbagi pengalaman iman. Yang telah lama hidup di dalam amarah dan kebencian terhadap sesama, maka ini saat bagi kita untuk melepaskan dendam dan belajar memberikan pengampunan. Dan jika godaan kesenangan duniawi, pemuasan ego, gaya hidup konsumtif, godaan untuk berbuat curang dalam pekerjaan, dan berbagai macam godaan dosa lain menjerat kita begitu dalam, maka ini saat bagi kita untuk meninggalkan itu semua dan belajar hidup di dalam ungkapan syukur, merasa cukup atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian pesan yang ketiga, mari kita meneruskan kasih Allah dengan mengampuni, menyambut dan menerima orang-orang yang terhilang di sekitar kita. Janganlah kita menjadi seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang suka bersungut-sungut, yang mudah menghakimi sesamanya semau mereka, memberi label dan mengasingkan orang yang pernah melakukan kesalahan. Mungkin saat ini ada teman, sahabat, atau anggota keluarga kita yang sedang terhilang. Kita tidak tahu bagaimana ia bergumul dengan rasa bersalahnya dan ketakutannya menghadapi dunia yang seolah-olah menyalahkan dia terus-menerus. Mungkin yang ia butuhkan adalah tepukan hangat dan sapaan yang menyejukkan hatinya. Ungkapkan bahwa kita mengasihi dia dan bahwa kita juga rindu merangkul dia serta mendoakan dia untuk kembali hidup baik dan hidup benar di dalam kasih dan anugerah Allah. Selamat hidup di dalam sambutan kasih Bapa. Selamat hidup dalam tekad untuk memperbarui kehidupan kita, dan selamat hidup meneruskan kasih Bapa kepada sesama kita. Amin. Saat hening untuk kita. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapa
terakhir perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, beberapa waktu lagi kita akan diundang untuk mengikuti perayaan perjamuan kudus. Yang diperkenankan ikut mengambil bagian dalam perjamuan kudus adalah anggota SIDI dan anggota SIDI gereja lain sebagai tamu yang tidak berada di bawah penggembalaan khusus. Pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan ini, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak dia lahir, melayani, menderita sengsara, mati dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang memperbarui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali terkait erat dengan kehidupan kita? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga dia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti kita dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah kita sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus mendatang. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyatukan hati dan menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah, sumber anugerah dan kasih yang sejati, kami sungguh bersyukur ketika di dalam ibadah Minggu Prapaskah yang keempat ini, kami disapa oleh firman-Mu yang menyatakan kepada kami betapa besar kasih Allah yang mau mengampuni, menyambut dan menerima kami, umat-Mu yang penuh dengan dosa. Ketika kami dirangkul, direngkuh oleh kasih-Mu, kami juga dipercaya untuk mampu melakukan pembaruan hidup di dalam keseharian kami. Maka tuntunlah kami ya Tuhan untuk memperbarui hidup kami, pikiran kami, hati kami, dan perbuatan kami di dalam hidup kami sehari-hari. Kami semakin taat dan setia terhadap sabda-Mu yang kami yakini menjadi penuntun bagi langkah kehidupan kami. Kami pun juga percaya bahwa Engkau mengasihi orang-orang yang saat ini bergumul dengan sakit yang sedang mereka alami. Biarlah Tuhan juga berkenan untuk melawat mereka melalui perawatan medis dan obat-obatan yang dikonsumsi. Kiranya Engkau berkenan untuk memulihkan kondisi mereka. Engkau juga mengasihi orang-orang yang bergumul dengan persoalan pekerjaan, mereka yang terdampak oleh pandemi sehingga harus kehilangan pekerjaan. Engkau hiburkan, Engkau teguhkan, senantiasa berikan semangat dan kreativitas yang baru untuk terus mau berjuang. Tuhan juga mengasihi keluarga-keluarga yang terus bergumul, orang tua yang mengasuh dan membina anak-anak yang saat ini pun masih harus menjalani studi secara online. Berikan anak-anak juga kerinduan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah orang tua mereka percayakan. Engkau juga mengasihi orang-orang yang memiliki rencana-rencana di dalam kehidupannya untuk masa depan mereka. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang merencanakan pekerjaan yang lebih baik, studi lanjut, maupun juga persiapan pernikahan, Tuhan boleh teguhkan mereka senantiasa. Tuhan berikan kekuatan untuk terus mau mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dengan selalu menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Engkau juga mengasihi setiap kami yang saat ini bergumul dengan aneka rupa beban hidup, persoalan yang membuat kami terkadang merasa sedih dan tidak tahu harus memulai dari mana untuk menyelesaikan persoalan yang kami hadapi. Maka kiranya Engkau berkenan untuk menopang kami ya Tuhan di tengah kelemahan dan keterbatasan kami. Engkau bersedia untuk berjuang bersama dengan kami, kuatkan, hiburkan, dan teguhkan hati kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu GKI Jati Bening Indah. Di dalam setiap kegiatan dan persekutuan peribadan yang kami selenggarakan, kiranya dapat terus menolong umat untuk dekat dengan Tuhan, khususnya di dalam masa Prapaskah ini. Panitia Paskah yang melayani biarlah boleh Engkau tolong untuk mengantarkan umat juga ke dalam pengenalan dan pemahaman yang semakin mendalam mengenai karya Allah Bapa, juga mengenai pengorbanan Kristus yang menyelamatkan kehidupan kami. Tuhan menolong pendeta, majelis jemaat, calon pendeta, bersama dengan pengurus komisi, aktivis, pelayan, seluruh anggota jemaat dan simpatisan dimanapun mereka berada. Di tengah situasi kami masih harus beribadah secara online, biarlah hati kami tetap dipersatukan. Kami memiliki kerinduan untuk senantiasa melayani dan juga mengembangkan kehidupan berjemaat di GKI Jati Bening Indah Bekasi. Berdoa pula ya Tuhan untuk situasi pandemi yang dialami oleh dunia maupun juga bangsa dan negara Indonesia saat ini ya Tuhan. Kiranya pandemi ini dapat segera mereda dan biarlah kami juga ditolong untuk terus
beradaptasi dengan perubahan yang ada. Tuhan menolong pemerintah pula ya Tuhan, di dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Berikanlah hikmat, kebijaksanaan, dan rasa takut akan Tuhan. Tuhan juga menolong kami sebagai warga negara juga dapat untuk berperan dengan baik. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami kerjakan dengan baik. Biarlah kedamaian-Mu, keadilan-Mu, kebenaran-Mu juga dapat hadir di tengah bumi Indonesia yang kami cintai ini. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersyukur atas rengkuan kasih Allah yang tiada henti melalui persembahan kita. Mazmur 30 ayat 5 menyatakan, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus." Saudara dapat mengirimkan persembahan mingguan, bulanan, persembahan syukur, maupun persembahan Paskah melalui transfer ke rekening gereja maupun memberikan secara langsung melalui kantor gereja. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah, sumber karunia, betapa banyak berkat yang telah Engkau curahkan di sepanjang kehidupan kami. Engkau juga menganugerahkan pengampunan dan penerimaan bagi kami yang terhilang. Maka kami ingin mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu dalam hidup kami, melalui persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu ya Allah. Kiranya Engkau berkenan menerima dan melayakkan persembahan kami, supaya dapat dipergunakan untuk mendukung pewartaan kehadiran kerajaan Allah di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mulia bagi
Allah, Bapa kita, begitu luar biasa mengasihi kita. Ia siap menerima kita dan menyambut kita meskipun kita sempat pergi menjauh darinya, tersesat bahkan terhilang darinya. Mari kita terus datang kepada Bapa dan rengkuhlah kasih Bapa yang siap untuk juga menyambut kita dengan kasih-Nya yang tiada henti. Kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan sinari kita dengan wajah-Nya, dan beri kita kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya pada kita dan memberi kita damai sejahtera.